Sadar nggak sadar, kita telah berada di tengah pandemi COVID-19 selama lebih dari 1 tahun. COVID-19 positif sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Lelah pasti dirasakan semua orang. Siapa yang tidak rindu berkumpul bersama teman-teman tanpa khawatir dengan adanya virus? Sebagian orang masih bertahan untuk tetap bersabar dan berdiam di dalam rumah. Namun, sebagian yang lain mungkin harus keluar rumah demi menyambung hidup. Selama masa pandemi ini, kebiasaan kita menjaga kesehatan secara fisik dan mental mungkin mengalami peningkatan yang cukup besar. Sayangnya, hal tersebut tidak sejalan dengan perilaku kita menjaga kesehatan gigi dan mulut yang justru menurun. Menurut survei global yang dilakukan di 8 negara, sebanyak 30% orang Indonesia pernah melewati sehari penuh tanpa menyikat gigi dengan alasan terbesar adalah karena rasa malas. Memang, semenjak pandemi, segala aktivitas banyak dilakukan di dalam rumah, sehingga orang-orang menganggap sikat gigi menjadi kurang penting. Akibatnya, sebanyak 73% orang mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut selama masa pandemi. Malas menjaga kesehatan gigi dan mulut, apa saja sih akibat yang mungkin timbul? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, karies atau gigi berlubang. Karies atau gigi berlubang merupakan penyakit pada gigi yang merusak permukaan gigi hingga menimbulkan sebuah lubang karena bagian permukaan gigi telah hancur atau lunak yang disebabkan oleh sekumpulan bakteri dan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan membersihkan gigi, dan keadaan gigi itu sendiri. Ini nih yang disebut dengan gigi berlubang atau karies itu. Karies atau gigi berlubang sebenarnya bisa terjadi di mana aja sih? Sebelum itu, kita perlu tahu tentang bagian-bagian gigi. Gigi terdiri dari email gigi, dentin, gusi atau gingiva, saluran akar atau pulpa, cementum, tulang rahang atau tulang alveolar. Terus, karies gigi ada di bagian mana? Karies gigi terjadi pada 3 bagian. Pada bagian email, bagian dentin, hingga pulpa atau saluran akar. Saluran akar itu tempat di mana ada saraf-saraf gigi. Sehingga kalau karies bisa membuat gigi terasa sakit. Bagaimana bisa terjadi gigi berlubang atau karies? Pertama, karena konsumsi makanan yang mengandung glukosa yang tinggi. Contoh makanan berkarbohidrat, permen, gula, dan makan makanan manis lainnya. Yang kedua, karena tidak membersihkan gigi 2 kali sehari sebelum tidur dan setelah sarapan. Proses terjadinya karies gigi atau berlubang. Pertama, karies gigi terbentuk dari adanya plak atau lapisan lengket yang terbentuk sekitar 20 menit setelah makan, yang menempel di permukaan gigi. Plak ini berasal dari campuran bakteri seperti Streptococcus mutan, cairan ludah, gula, dan sisa makanan yang menempel pada gigi. Jadi, saat setelah kita makan, maka sisa makanan akan menempel pada gigi, apalagi jika tidak dibersihkan. Plak yang terus saja dibiarkan akan membuat permukaan gigi atau email mengalami proses demineralisasi, proses perubahan mineral pada gigi yang larut menjadi asam. Proses demineralisasi ini akan membentuk suatu bercak berwarna putih yang disebut white spot. Ini nih yang disebut white spot. Mineral pada email gigi yang sudah mengalami proses demineralisasi akan membuat bagian email itu berlubang. Semakin lama, jika dibiarkan, bisa mengenai bagian dentin hingga ke saluran akar atau pulpa. Sehingga, jika gigi berlubang akan membuat sakit gigi, rasa tidak nyaman, tidak nafsu makan, hingga sulit tidur. Ini nih karies email, karies dentin, hingga karies pulpa. Apa saja akibatnya kalau gigi sudah berlubang? Seiring berjalannya waktu, gigi berlubang akan semakin parah jika diabaikan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut loh.
Nah, jika gigi berlubang sebatas enamel atau dentin, bisa dilakukan penambalan gigi. Tapi, kalau sudah mengenai syaraf gigi, maka akan dilakukan perawatan syaraf atau dicabut. Yang kedua adalah gingivitis. Gingivitis ini merupakan peradangan yang terjadi pada gusi yang disebabkan oleh bakteri. Penumpukan plak pada permukaan gigi dapat meningkatkan jumlah bakteri. Nah, bakteri ini akan menghasilkan toksin atau racun yang dapat mengiritasi gusi, sehingga akan menyebabkan peradangan atau gingivitis. Ciri-ciri dari gingivitis ini adalah warna gusi yang lebih kemerahan daripada gusi yang normal. Kemudian, karena terjadi pembengkakan pada gusi sehingga bentuknya akan menjadi lebih bulat. Lalu konsistensinya lunak dan gusi akan lebih mudah berdarah karena adanya proses inflamasi atau peradangan. Dan yang ketiga adalah bau mulut atau disebut juga dengan halitosis. Bau mulut atau halitosis ini merupakan bau nafas yang tidak menyenangkan dan menusuk hidung. Salah satu penyebab dari bau mulut adalah kebersihan gigi dan mulut yang buruk. Para pakar biologi pada pertemuan riset dental Amerika menyampaikan bahwa salah satu bakteri penyebab bau mulut adalah Solobacterium morai. Bakteri pada rongga mulut akan mengolah dan menguraikan protein sehingga akan menghasilkan bau. Itulah beberapa akibat yang disebabkan oleh rasa malas dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu, bagaimana cara mencegah berbagai penyakit yang mungkin timbul itu? 7 tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi. Mari jaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi dengan ABG Sigap. Tips yang pertama yaitu A. Atur pola makan. Mengatur pola makan dengan memberikan jeda sekitar 2 jam antara waktu makan besar dengan waktu ngemil. Hindari terlalu sering ngemil di antara waktu makan, apalagi ngemil micin sambil nonton Netflix. Pilihlah makanan yang bergizi seperti sayur, buah, kemudian ada protein hewani dari ikan dan daging, dan protein nabati yaitu kacang-kacangan. Minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari. Tips yang kedua yaitu B. Batasi konsumsi makanan dan minuman manis. Kurangi minum minuman bersoda, makan coklat, dan minum boba kesukaan kalian. Kenapa sih? Karena makanan-makanan tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit gigi, misalnya karies gigi atau gigi berlubang. Tips selanjutnya adalah penggunaan obat kumur non-alkohol. Selain menjaga pola makan dan juga menyikat gigi dengan teratur, disarankan juga untuk berkumur dengan obat kumur berbasis non-alkohol untuk membantu menghilangkan plak tersisa dan juga menjaga agar rongga mulut lebih bersih. Pemilihan obat kumur non-alkohol sangat dianjurkan agar tidak menyebabkan efek samping seperti rasa terbakar, mulut kering, dan iritasi jaringan lunak rongga mulut. Langkah selanjutnya adalah menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Salah satu teknik yang sudah dipercaya untuk dilakukan kepada orang dewasa maupun remaja disebut Modified Best Technique, dan teknik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama-tama, letakkan bulu sikat 45 derajat dari permukaan gigi dengan bulu sikat menyentuh batas antara gusi dan gigi serta bagian permukaan gigi. Lalu dengan gerakan bulu sikat memutar, putar kecil di permukaan gigi. Selanjutnya, membersihkan bagian dalam gigi belakang dengan gerakan maju mundur. Selanjutnya, membersihkan gigi depan bagian dalam dengan gerakan vertikal ke atas dan ke bawah. Hal tersebut juga dilakukan untuk gigi depan bagian bawah dengan gerakan sebaliknya. Selanjutnya adalah membersihkan bagian penggigit gigi dengan gerakan ke depan dan ke belakang. Yang kelima, yaitu G. Gunakan bulu sikat gigi yang lembut. Bulu sikat gigi terbagi dalam 3 jenis berdasarkan tingkat kehalusannya dan kekakuan bulu sikat itu sendiri. Yang pertama, yaitu lembut atau soft. Yang kedua, medium atau sedang. Yang ketiga, keras atau hard. Jenis bulu sikat ini tertera pada bungkus sikat gigi. Namun, sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut atau soft lebih direkomendasikan untuk mencegah luka pada gusi. Kemudian, tips selanjutnya yaitu A. Aplikasikan
pasta gigi yang berfluoride. Fluoride adalah mineral yang membantu mencegah gigi berlubang dengan membunuh bakteri penyebab plak sehingga membuat permukaan luar gigi atau enamel lebih kuat terhadap asam yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Kemudian, tips yang ketujuh, pakai dental floss untuk membersihkan sela-sela gigi. Adapun langkah-langkah untuk memakai dental floss. Yang pertama adalah ambil benang gigi sepanjang 45 cm dan lilitkan kedua ujung benang pada jari tengah tangan kanan dan kiri. Kemudian, pegang erat benang gigi dengan dibantu oleh ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian, selipkan benang gigi secara perlahan pada salah satu sela gigi, lalu gesekkan dengan membentuk pola huruf C. Kemudian selanjutnya, gerakan benang naik turun secara lembut dan perlahan agar tidak melukai gusi. Kemudian tahapan terakhir adalah terapkan hal yang sama pada sela-sela gigi yang lain. Mari terapkan ABG Sigap untuk jaga Kesehatan kesehatan gigi dan mulut. Rawat kesehatan gigi sebagai wujud kepedulian pada diri. Terima kasih.